Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, selamat cari dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ini kita sudah tahu bentuk umumnya adalah AS kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, ingat A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian A, B, C dan ini adalah merupakan bilangan real. Nah, ada beberapa cara kita menemukan nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat ini, atau biasa kita sebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kita ingin lakukan adalah mengubah bentuk persamaan kuadrat ini jadi perkalian faktor, gitu ya. Jadi perkalian faktor. Nah, secara umum kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, jadi koefisien X kuadratnya kita tulis sini AX, sini juga AX. Ya kan, ini hasilnya adalah A kuadrat X kuadrat, maka ini kita bisa bagi dengan A supaya tetap hasilnya adalah AX kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari dua buah angka, ya, titik di sini. Ya, kita misalkan dengan P dan Q. Ya, P dan Q. Nah, P dan Q ini harus memenuhi bahwa dia kalau dikali sama dengan A kali C. Sementara kalau dia dijumlahkan menghasilkan B. Ya, ini ya kuncinya. Ya. Yang kita perlu cari adalah nilai P dan nilai Q sedemikian. P kali Q sama dengan A kali C, dan P tambah Q nilainya sama dengan B. Nah, oke, sebagai contoh kita bisa perlihatkan, misalnya X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, jadi ini kita faktorkan menjadi, ya, ini X kali X dibagi 1 ya, dibagi 1, tapi karena dibagi 1 tetap saja sama ini, nggak usah kita tuliskan. Nah, sekarang kita tinggal mencari dua buah angka yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 6. Ya, ya, 6 ini coba kita lihat ada berapa faktor pengalinya. Ada 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, yang kita mau cari adalah dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6 yang jumlahnya sama dengan 5. Oke, sehingga yang dipilih adalah ini, ya, 2 dan 3. Setelah kemari tambah 2 tambah 3, ya, sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena ini perkalian menghasilkan 0 teman-teman, maka salah satunya X tambah 2 nya kayak sama dengan 0, atau X tambah 3 yang sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh bahwa X yang memenuhi adalah negatif 2, X yang di sini sama dengan negatif 3. Ya, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita coba dengan contoh berikutnya. Misalnya 2x kuadrat tambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Ya. 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Oke. Yang kita lakukan, 2x di sini kalikan dengan 2x lagi di sini sama dengan 0.
Ingat, ini harus dibagi dengan 2. Nah, sekarang yang kita cari adalah hasil perkalian dari A kali C. Jadi A kali C nya itu sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 ini kita harus cari faktor-faktornya yang menghasilkan 7. 1, 6. Nah, oke, ada ya ini ya. Jadi ditempatkan, terserah saja apakah di sini yang 6 atau yang di sini yang 1 ya. Oke, sehingga diperoleh yang habis dibagi 2 yang ini. Ya, ini habis dibagi 2. 1 ini habis dibagi 2, 3. Sehingga menghasilkan X tambah 3 kali dengan 2X tambah 1 sama dengan 0. Ya, sehingga diperoleh X tambah 3 sama dengan 0 atau 2X tambah 1 sama dengan X sama dengan negatif 3. Ini X sama dengan negatif 1, X nya sama dengan negatif 1/2 ya. Jadi begitu cara memfaktorkan persamaan kuadrat, baik yang A nya sama dengan 1 maupun A nya yang tidak sama dengan 1 ya. Oke. Contoh yang lain yang bisa kita perlihatkan lagi teman-teman, misalnya 6x kuadrat kurang 17x ditambah 12 sama dengan 0 ya. Oke, 6x kuadrat kurang 17x tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal faktorkan menjadi perkalian 6x titik dikali dengan 6x titik sama dengan 0. Nah, titik-titiknya ini kita akan cari ya. Ingat, ini dibagi dengan 6 dulu ya, karena 6 kali 6 36, dibagi 6 kembali lagi menjadi 6x kuadrat. Oke, nah, kita akan mencari angka yang mengisi titik ini dari hasil faktor 6 kali 12, yaitu 72. Nah, dari 72 ini kita akan faktorkan dulu beberapa faktornya, yaitu 1 kali 72 tidak mungkin, kemudian 2 kali 36, 3 dikali dengan 24, kalau 4 dikali dengan apa ya, 4 kali 18 ya, 4 kali 18, dan habis tidak dibagi 5, 3, 6 ya, 6 kali 12. Nah, kemudian 4 kali 2 8, 18 bagi 2 9. Oke, nah yang kita cari adalah faktornya yang jumlahnya sama dengan 17. Maka yang memungkinkan di sini adalah 8 dan 9. Nah, jadi kita masukkan di sini, karena di sini adalah negatif 17 ya, negatif 17, maka tanda dari 8 dan 9 nya adalah negatif 8 dan negatif 9. Oke, selanjutnya kita tinggal menyederhanakan perkalian faktornya. Adakah yang bisa dibagi 6 dari kedua faktor ini? Nah, tidak ada. Oke, nah 6 ini kita akan coba bagi, atau kita ubah faktornya menjadi 3 kali 2. Nah, sehingga diperoleh yang ini habis dibagi 3, yang ini habis dibagi 2. Oke, jadi kita dapat dituliskan seperti ini, 6x kurang 8 habis dibagi 2, kemudian 6x kurang 9 ini kita bagi dengan 3, sehingga menghasilkan 3x kurang 4 ya, kali dengan 2.
2x kurang 3. Selanjutnya tinggal kita cari faktornya, cari akar-akarnya. Nah, 3x kurang 4 sama dengan 0, atau yang 2x kurang 3 yang sama dengan 0. Oke, 3x sama dengan 4, 3x nya diperoleh sama dengan 4 per 3. Ini 2x kurang 3, sehingga 2x sama dengan 3, 3x nya diperoleh sama dengan 3 per 2. Ini cara mencari akar-akar dan suatu persamaan kuadrat dengan cara faktorkan, ya. Oke, ini bagi yang nilai A, nilai B, dan nilai C nya lengkap ada. Terkadang dalam soal juga kita diminta untuk memfaktorkan untuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Contoh, misalnya 2x kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Ya, 2x kuadrat kurang 8x sama dengan 0. Ini tidak ada C nya, ya. Nah, tentu untuk menyelesaikan ini ya kita tinggal mencari faktor yang sama, ya. Cari faktor yang sama dari kedua suku ini. Nah, sehingga diperoleh yang ini. Di sini ada 2x, di sini juga ada 2x, ya. 2x di sini kita kali dengan x, sementara 2x di sini kita kali dengan 4. Sehingga difaktorkan menjadi 2x kali x kurang 4 sama dengan 0. Nah, perkalian 2x kali x kurang 4 ini akan diperoleh 2x yang sama dengan 0 atau x kurang 4 yang sama dengan 0. Ya, sini x nya sama dengan 0, x nya ini sama dengan, ya. Jadi seperti ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang tidak lengkap, ya, yang tidak mempunyai nilai C. Selanjutnya kita akan contohkan lagi persamaan kuadrat yang tidak mempunyai nilai B. Nah, misalnya x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, ini tidak ada nilai B nya. Bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat yang seperti ini? Oke, kita harus mengingat kembali satu konsep, bahwa ketika A kuadrat kurang B kuadrat ini dijabarkan menjadi A tambah B dikali A dikurang B, ya. Nah, yang 25 ini kan sama dengan 5 pangkat 2. Nah, sehingga untuk ini dapat difaktorkan menjadi X ditambah dengan 5 dengan X dikurang dengan 5, ya, sama dengan 0. Sehingga diperoleh X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 0. Ya, seperti ini. Oke, contoh yang berikutnya misalnya 2x kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Dua x kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu kita faktorkan pada ini masing-masing bisa dibagi 2, maka kita faktorkan, keluarkan 2, sehingga diperoleh hasilnya 2x kuadrat dikurang dengan 4, ya, sama dengan 0. Nah, x kuadrat kurang 4 ini kan sama dengan
Ya, 2 pangkat 2 teman-teman. Jadi kembali gunakan rumus yang ini ya, sehingga diperoleh penjabarannya menjadi 2 kali X tambah 2 X kurang 2 sama dengan, ya nggak mungkin 2 yang sama dengan 0, berarti X tambah 2 nya yang sama dengan 0 atau X yang kurang 2 yang sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2, X yang sama dengan, ya seperti itu cara memfaktorkan persamaan kuadrat lengkap, A, B, dan C nya lengkap, dan ada yang hanya mengetahui A dan B nya saja, ada juga yang A dan C nya saja. Oke. Nah, namun tidak semua bentuk persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Ya, tidak semua bentuk persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 2x kuadrat tambah berapa tadi? Tambah 4 ya. Satu saja sebenarnya. Ya, bentuk ini kita tidak akan menemukan nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena X kuadrat itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga kalau dikali dengan 2, ini selalu menghasilkan yang positif. Ya, ditambah dengan 1, maka tidak mungkin hasilnya sama dengan 0. Ya. Jadi bentuk ini tidak bisa difaktorkan. Ya. Selanjutnya, bentuk yang lain yang tidak bisa difaktorkan, contoh ya misalnya x kuadrat kurang 2x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, x kuadrat dikurang 2x tambah 2 sama dengan 0, ini kalau difaktorkan kan hasilnya harusnya seperti ini. S kali X, kemudian hasil kalinya adalah 2, jumlahnya negatif 2. Sementara faktor dari 2 itu hanya 1 dan 2, sehingga kita tidak dapat menemukan faktor dari 2 ini yang jumlahnya negatif 2 ya. Jadi ini kita tidak bisa faktorkan. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa tidak bisa difaktorkan, ya kita harus ingat bahwa pada bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu tidak bisa difaktorkan apabila diskriminan-nya kurang dari 0. Yang mana itu diskriminan? Ya, diskriminan itu adalah b pangkat 2 kurang 4 ac. Coba kita buktikan ini apakah betul diskriminannya kurang dari 0. Ya, ini hanya sama dengan 1, b nya negatif 2, c nya sama dengan 2. Masukkan ke dalam rumus diskriminan, negatif 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 2 menghasilkan 4 kurang 8, hasilnya negatif 4 ya. Negatif 4 ini kurang dari 0 ya, sehingga bentuk ini tidak bisa difaktorkan ya, ini tidak bisa difaktorkan. Oke. Nah, persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan inilah yang biasa disebut dengan definite teman-teman. Nah, kalau A-nya lebih dari 0 maka disebut dengan definite positif. Maka kalau A-nya kurang dari 0 disebut juga dengan definite negatif ya. Oke, saya kira demikian untuk video kali ini tentang bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat. Kita akan lanjutkan lagi dengan menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.